Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Tiada kata yang paling utama dan tiada kata yang paling bermakna selain memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Salawat dan salam selalu senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin alam. Semua mengharap syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelak syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Ramadan diibaratkan seperti jamuan yang istimewa diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Baik hambanya itu yang selalu melakukan kebaikan atau hamba yang selalu senantiasa melakukan kemaksiatan. Kemudian bagi para pecinta kebaikan, di saat Ramadan itu datang, maka mereka menyambut jamuan Ramadan untuk berlomba-lomba untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapat gelar yaitu al-muttaqin, orang yang bertakwa. Sementara para pencinta maksiat, yaitu mereka menjadikan sebagai pemberhenti dari setiap dosa yang mereka lakukan. Sehingga dari momentum Ramadan ini balik untuk bergabung bersama, yaitu kafilah pencinta kebaikan, dengan harapan di saat datang Ramadan, orang yang selalu senantiasa melakukan kemaksiatan, mereka akan mengikuti di antara beberapa kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Ramadan dan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bagi mereka yang gagal mendulang kemuliaan dari jamuan tersebut, sungguh sangat merugi. Karena kita semua memang dari kedua golongan tersebut, termasuk salah satunya kita ada yang sukses atau tidak yang sukses. Meraih kemuliaan di bulan Ramadan, kita bisa mengukur dari barometer kehidupan kita setelah pasca Ramadannya. Apakah di saat kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan full itu berdampak pada diri kita? Maka pada kesempatan kali ini insya Allah Al-Fakir sedikit mengulas di antara beberapa peran penting bagi kita untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang sukses mendulang rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya Ramadan bulan maghfirah, Ramadan bulan rahmat. Tapi setelah Ramadan, pasca Ramadan, apakah kita selalu senantiasa mengharapkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkannya?
setidaknya ada beberapa indikasi pasca Ramadan, setelah Ramadan yang kita bisa jadikan barometer atau tolak ukur dalam masalah ini. Para pemirsa yang budiman, Soimin, Soimat rahimakumullah. Jadi di saat kita memenuhi syarat tolak ukur yang kita bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah kita termasuk golongan orang yang sukses dalam meraih fadilah Ramadan. Karena berapa banyak orang yang berpuasa, mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak sukses. Karena mereka melakukan maksiat, puasa jalan, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Atau bahkan puasa yang lainnya pun dilakukan, amalan yang lainnya pun dilakukan, baik yang mulainya, tahajudnya, qiraatul Qur'annya, puasanya, namun maksiat tetap jalan. Naudzubillah, jangan seperti itu para pemirsa yang budiman, Soimin, Soimat rahimakumullah. Karena di antara mereka pun banyak rubba soimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Mereka puasa namun tetap mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ghibah, mencuri, membunuh, mabuk, atau bahkan di antara beberapa dosa-dosa yang lainnya, hasud, akan menghilangkan pahala kebaikan, khususnya itu pahala puasa. Para pemirsa yang budiman, Soimin, Soimat rahimakumullah. Di antara beberapa tanda-tanda kesuksesan kita meraih keutamaan Ramadan, yang pertama yaitu kita menjadi orang yang ikhlas. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita diperintahkan untuk melakukan ikhlas. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Puasa Ramadan menggembleng kita dalam mengikhlaskan niat kita, di mana puasa Ramadan hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, para pemirsa yang budiman, Soimin, Soimat rahimakumullah. Sebagaimana di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kullu amal ibni adam yudha'afun al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min adli. Setiap amal anak Adam akan dibalas berlipat ganda, yaitu satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, setiap amal kebaikan dari satu kebaikan Allah lipat 10, bahkan menjadi 700. Tapi ada amalan yang sangat luar biasa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan puasa. As-saumu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa itu dengan pahala tanpa batas. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanya demi diriku. Karena di dunia telah melakukan puasa karena yaitu meninggalkan syahwatnya dan makan serta minum yang menjauhi dari yang membatalkan puasa. Inilah esensi ajaran tauhid. Jika ibadah kita setelah Ramadan tidak lagi tergantung pada yaitu tendensi selainnya seperti riya, sum'ah, atau hasud, apalagi di antara beberapa yang tidak menggambarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum termasuk orang yang sukses mendulang di bulan Ramadan. Bahkan kita dilarang untuk melakukan perbuatan riya, karena riya ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil jika dilakukan terus-menerus, maka syirik ini akan menjadi besar. Jadi para pemirsa yang budiman, Soimin, Soimat rahimakumullah, maka ini boleh jadi insya Allah pertanda yang baik diterimanya amal Ramadan kita. Sehingga di saat kita melakukan amaliyah Ramadan
puasa kita di bulan Ramadan dengan keimanan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya. Jadi pasca Ramadan, kita waktu Ramadan dilatih untuk yaitu melakukan keikhlasan, menjadi orang yang ikhlas. Begitu juga setelah pasca Ramadan, kita harus selalu senantiasa menjadikan diri kita sebagai orang yang ikhlas, yaitu mukhlisin. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Kemudian tanda-tanda orang yang sukses meraih keutamaan Ramadan. Yang kedua adalah semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amalan ketaatan. Betapa tidak para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, dari pertama kali Ramadan, malam pertama Ramadan, hampir semua umat muslim berbondong-bondong untuk bersegera menuju ke masjid atau ke musola. Untuk apa diantaranya? Yaitu untuk melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan tilawatul Quran. Setelah tilawatul Quran, bahkan dilanjutkan dengan pengajian-pengajian yang lainnya. Bahkan dilanjutkan setelah tidurnya pun dilanjutkan dengan qiyamul lail. Dan siangnya dilanjutkan dengan diantaranya yaitu puasa Ramadan. Bahkan di 10 terakhirnya pun disambut dengan yaitu melakukan iktikaf. Betapa tidak para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Amalan itu diantaranya untuk mendekatkan diri dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan diantara latihan yang ada di bulan Ramadan ini, maka semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amal ketaatan pasca Ramadan kita. Puasa Ramadan juga yaitu menempa seseorang untuk meningkatkan kadar keikhlasan ibadahnya, karena di dalam puasa hamba tidak dituntut sekedar menahan makan dan menahan haus, akan tetapi lisan, hati dari ketidaksabaran atau dari amal yang tidak bermanfaat. Jadi hati juga dilatih, lisan juga kita dilatih untuk melatih ketaatan. Semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yadha wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni umru'un shaim. Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah melakukan rafas. Rafas itu apa? Seperti berbicara porno, keji, tidak baik. Dan tidak juga membuat kegaduhan. Jika ada orang yang hendak mencaci atau menyerangnya, maka sabarlah dan berkata, sesungguhnya ana shaim. Sesungguhnya saya berpuasa. Betapa tidak para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Di saat kita puasa, yaitu kemaksiatan kita akan dicegah dengan puasa kita. Karena dalam kategori puasa ini melatih kita untuk tidak selalu senantiasa melakukan kemaksiatan. Di saat kita mau melakukan kemaksiatan, ingat diri kita puasa. Semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah setelah itu pun kita setelah Ramadan jangan sampai hanya Ramadan saja melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Qur'annya rajin, qiyamul lailnya rajin, sedekah infaknya rajin. Namun pasca Ramadan itu semuanya hilang. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, jadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan diri kita yaitu hamba Ramadan. Maksudnya apa? Kalau kita jadikan diri kita sebagai hamba Allah, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, insya Allah semua kebaikan yang kita lakukan
amalia yang dilakukan di bulan Ramadan kita akan kerjakan kembali pasca Ramadan kita, di luar Ramadan kita. Namun jika kita menjadi hamba Ramadan, hanya amaliyah itu dikerjakan di bulan Ramadan saja, pasca Ramadannya tidak kita lakukan. Naudzubillah. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tanda kesuksesan seorang meraih fadilahnya Ramadan, semakin jauh dari kemaksiatan. Ini karena puasa adalah temeng, perisai yang membentengi hamba dari perbuatan maksiat. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahmakumullah. Wahai sekalian anak muda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka nikah. Kalau kita sudah mampu, maka nikah. Al-ba'ah. Fa illam yastati fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa disuruh nikah? Karena kita untuk menghindari pandangan. An-nadru sahmun. Pandangan itu adalah panah yang mematikan. Karena kemaksiatan pertama kali ditunjukkan, didasari dengan pandangan. Makanya dalam makalah dikatakan an-nadru sahmun. Pandangan adalah anak panah atau diibaratkan racun. Aghaddu lil basar, yaitu menahan pandangan, wa ahsanu lil farad, untuk memelihara kemaluan. Faman lam yastati fali bisyam. Jika belum mampu, maka cukup dengan puasa. Dengan puasa ini akan menyempitkan hawa libido kita. Dengan puasa syahwat kita pun berkurang. Orang yang berpuasa, jangan salah, mereka punya syahwat, tapi syahwatnya berkurang. Sehingga di saat ada orang yang berpuasa, kalau melihat sesuatu yang tidak baik, seumpama melihat kemaksiatan berupa seorang perempuan yang cantik, mereka melihat. Namun di saat nafsunya tidak sempurna karena lantaran puasa, insya Allah dia akan berpaling dari maksiat itu. Maka jika keadaan kita lebih jauh dari maksiat ini, jika dibandingkan dengan kondisi kita sekarang sebelum Ramadan, maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah di saat kita di Ramadan kita itu selalu senantiasa menjauhi dari kemaksiatan, maka pasca Ramadan pun kita harus selalu senantiasa menjauhi kemaksiatan, sehingga kita tergolong orang yang sukses mendapatkan keutamaan fadilah Ramadan. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Kemudian yang keempat, cinta kepada Al-Quran. Orang yang sukses, orang yang berhasil mendulang keberhasilan pasca Ramadan, yang keempat adalah cinta kepada Al-Quran. Orang yang sukses di bulan Ramadan akan bertambah rajin membaca Al-Quran di luar Ramadan. Jika dibandingkan dengan waktu sebelum Ramadan, karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Maksudnya adalah para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Kalau di dalam Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan menghatamkan 30 kali. Di pasca Ramadan, setelah Ramadan, jangan sampai kita tidak seperti halnya, jangankan membaca, memurojaah, memegang pun tidak sempat. Jangan sampai seperti itu para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Tentunya kita akan berkelanjutan mencintai nilai-nilai Al-Quran, mencintai Al-Quran, karena kita diperintahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat.
pada hari kiamat nanti. Bagi siapa? Bagi yang membacanya. Jadi jangan pasca Ramadan saja kita membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Namun di saat pasca Ramadan kita tidak sempat membaca Al-Quran. Pahamilah para pemirsa yang budiman, jangan jadikan bacaan Al-Quran kita hanya di Ramadan saja, tetapi jadikan bacaan Al-Quran kita di setiap waktu kita, sehingga dalam setiap apa yang kita baca mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, saimat rahimakumullah, orang yang berhasil atau orang yang sukses di bulan Ramadan, pasca Ramadannya, setelah Ramadannya, yang kelima adalah yaitu mereka bisa menjadi dermawan, lebih peduli kepada sesama. Hikmah puasa memberikan kita kesempatan untuk merasakan penderitaan kaum duafa, kaum fakir, kaum miskin. Hikmah puasa itu salah satunya adalah melatih diri kita, memberikan kesadaran buat kita agar bisa merasakan penderitaan orang fakir, orang miskin, dan bahkan orang duafa yang mereka, coba kita bayangkan, mereka 3 hari, 2 hari, 1 hari belum makan. Dalam keadaan kita puasa hanya beberapa jam saja, kita tidak makan dan tidak minum, menahan itu. Supaya apa? Kita bisa empati, bisa merasakan nasib saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu adalah saudara. Maka dari sinilah diharapkan tumbuh kesadaran sosial yang tinggi, dengan menyantuni mereka, menyayangi, serta meringankan beban mereka. Salah satunya adalah kewajiban zakat fitrah di akhir Ramadan. Kita kewajibannya di akhir Ramadan membayar zakat fitrah. Selepas Ramadan, orang-orang yang sukses akan lebih dermawan. Seperti apa diantaranya? Tidak hanya infak, sodakoh, zakat saja di dalam Ramadan. Pasca Ramadan orang yang sukses mendulang di bulan yang lainnya, maka menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dermawan kepada orang lain, suka membantu, suka menolong, bahkan diantaranya yaitu memberikan, salah satunya adalah keringanan atau melunaskan hutang saudaranya. Sehingga apa diantaranya manfaatnya orang yang bisa meringankan beban penderitaan saudaranya. Salah satunya adalah Allah akan mudahkan jalan keluar bagi kita menuju kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan mempermudahkan urusannya. Mari sama-sama setelah kita mengakhiri Ramadan kita, sama-sama melatih, kemudian sama-sama mengikis kembali nilai-nilai Ramadan kita. Jangan sampai hilang apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Pasca Ramadan tiba-tiba hilang begitu saja, hampa, tidak ada suara Al-Quran, tanpa ada qiyamul lail, tanpa ada di antara beberapa amaliyah yang lainnya, infak sodakohnya. Jangan sampai seperti itu para pemirsa yang budiman, saimat rahimakumullah. Sungguh sayang, sangat disayangkan kalau kita hanya menjadikan hamba Ramadan. Jadikanlah diri kita yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, saimat rahimakumullah, karena orang yang dermawan ini salah satunya sifat yang dianjurkan di dalam Islam. Beberapa banyak manfaat orang yang selalu dermawan, melakukan kebaikan atau memberikan bantuan kepada orang lain. Di antaranya salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Bahkan menyantuni anak yatim itu pernah kita bahas, di antaranya apa? Ana waqafilul yatim hakaza. Aku dan, kata Nabi Muhammad, aku dan orang yang menyantuni, memelihara anak yatim, membantu anak yatim seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta.
yaitu mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, renggangkan sedikit. Orang yang dermawan kepada anak yatim, maka salah satunya adalah insya Allah akan bersama di samping baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang yang dermawan kepada orang fakir dan miskin pun selalu senantiasa, yaitu Allah akan mudahkan urusannya. Bahkan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas bantuan yang kita berikan kepada orang yang lain. Sehingga bantuan ini bisa dikatakan sedekah. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya likulli imri'in tahta dhilli shadaqatihi. Setiap manusia berdiri pada hari kiamat sesuai dengan kadar sedekahnya. Kalau sedekahnya hanya sedikit, mungkin bisa jadi naungannya hanya tipis seperti lembaran uang. Namun kalau sedekahnya kita mungkin 100.000 atau bahkan lebih 1 juta, insya Allah naungannya bak istana yang mewah. Para yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, jadikanlah pasca Ramadan ini selalu senantiasa menjadi dermawan. Kemudian yang keenam, para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, semakin loyalitas yaitu sesama muslim semakin kokoh, ukhuwahnya semakin dikuatkan. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi antar sesama. Karena di saat kita berbagi, pada hakikatnya kita sudah mendapatkan kebaikan. Salah satunya apa? Di saat Ramadan, kita selalu senantiasa yaitu memberikan jamuan, memberikan bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka pasca Ramadan pun jangan kita lalaikan. Jangan sampai kita tinggalkan. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Orang yang memberikan bukan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Maksudnya para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, di saat kita memberikan jamuan bukan kepada orang yang berpuasa, kita dapat pahala kita sendiri. Kemudian kita memberikan jamuan itu, dia dalam keadaan puasa, maka pahalanya dia kita pun akan dapatkan tanpa mengurangi sedikit pun. Begitu juga di saat pasca Ramadan, jangan sampai kita yaitu meniadakan saling berbagi loyalitas kepada sesama saudara kita. Pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, ternyata di saat kita selalu senantiasa berbagi loyalitas kepada saudari kita, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka Allah akan berikan pahalanya. Khairan yarah, perlihatkan pahala itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji zarrah, maka Allah akan perlihatkan keburukan itu. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan kebaikan yang sedikit. Karena belum tentu kebaikan yang banyak akan memberikan pertolongan buat kita. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, kebaikan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita. Karena kita belum tentu Allah memasukkan kita ke dalam surga atas kebaikan apa yang kita lakukan. Sehingga jangan sampai memandang untuk melakukan suatu kebaikan kepada saudara kita sama muslim. Sehingga apapun, di saat kita mau melakukan kebaikan, niatkan lillahi ta'ala dengan ikhlas. Sehingga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan rahmat dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadikan pasca Ramadan kita ini, setelah Ramadan
selalu senantiasa loyalitas sering berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian doa yang terkabul, orang yang sukses di saat ketika melihat di antara beberapa hambanya yang selalu senantiasa berdoa. Maksudnya adalah jangan sampai di saat kita masuk Ramadan kemarin selalu memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, Rabbana, Allahumma. Namun pasca Ramadan kita meninggalkan doa. Jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan doa, para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukhul ibadah, sebagian dari ibadah. Ad-du'a silahul mu'min, senjatanya orang mukmin. Jadi kita diperintahkan selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i dadan. Ujibu da'watad da'i dadan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Karena apalagi pada waktu pas Ramadan, yaitu doanya dikabulkan. Ada di antara 3 golongan yang apabila dia berdoa, Allah tidak akan tolak doa itu. Siapa di antaranya? Pertama, al-imamu adilun, imam yang adil. Kemudian di saat imam yang adil itu terdolimi dan saat itu pula dia berdoa, maka doanya akan dijabah oleh Allah. Yang kedua, al-mazlum, orang yang terdolimi. Yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa, yaitu lis-shaim. Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa punya satu kesempatan doa yang tidak akan ditolak pada saat itu, yaitu pada saat berbuka salah satunya. Namun ada hadis lain dikatakan bahwasanya dari pertama puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dalam keadaan berpuasa, maka doa kita pun insya Allah akan Allah kabulkan. Jika doa yang kita panjatkan saat Ramadan menjadi kenyataan, setiap apa yang kita minta di Ramadan, Allah langsung datangkan permintaan itu. Allah langsung kabulkan permintaan kita. Maka ucapkanlah kalimat syukur. Kemudian kita boleh berharap dengan yakin bahwa kita telah meraih fadilah Ramadan. Sehingga di saat kita sudah memasuki atau meninggalkan pasca Ramadan, memasuki bulan Syawal, jangan sampai kita sekali-kali meninggalkan, yaitu namanya doa. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ke-8, di saat orang yang sukses meraih, yaitu fadilah keutamaan Ramadan, semakin mendalami ilmu agama. Boleh dibilang ini adalah indikasi terbesar bagi seorang hamba yang telah meraih sukses di bulan Ramadan. Karena sebuah dari sukses Ramadan adalah dilimpahkannya berbagai kebaikan-kebaikan. Kepada siapa? Kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihnya. Allah sendiri yang akan memberikannya. Bahkan Allah sendiri yang akan mempersiapkannya. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberi pemahaman agama, memberikan pemahaman agama kepadanya. Maksudnya adalah para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, dalam Ramadan kita selalu senantiasa melakukan amaliyah Ramadan, kebaikan, menjalankan segala perintahnya dan menjadi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, melakukan amaliyah Ramadan sampai pasca Ramadan pun kita selalu senantiasa melakukan kebaikan. Pada hakikatnya adalah kita
yaitu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, sehingga Allah akan memberikan pemahaman agama kepada kita dengan cara diantara beberapa, yaitu belajar dari Al-Quran, membaca Al-Quran, ikut kajian, di antara beberapa ikut musyawarah juga, musyawarah ilmu. Di antara beberapa kegiatan-kegiatan majelis ilmu kita ikuti semua, sehingga insya Allah Allah berikan pemahaman kepada kita tentang masalah ilmu agama, sehingga kita selalu senantiasa dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik. Orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah kelak akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, tinggal kita melihat seberapa besar nanti kita setelah meninggalkan Ramadan, pasca Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang sukses mendapatkan keutamaan Ramadan? Apakah sebaliknya? Di antara beberapa kiat-kiat atau di antara ciri-ciri tanda-tanda orang yang sukses di bulan Ramadan yang Al-Fakir sebutkan, tinggal kita melihat pada diri kita. Mudah-mudahan di saat kita mengamalkan, yaitu amaliyah Ramadan, baik itu sholat, baik itu zakat, qiyamul lail, puasanya, infak, sedekah, amalan kebaikan di Ramadan, jangan sampai kita tinggalkan pasca Ramadan, sehingga kita meraih gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu muttaqin, orang yang bertakwa. Dan bahkan di saat kita sudah menjalankan 1 bulan penuh puasa Ramadan, kemudian kita sudah mengeluarkan zakat, di hari raya Idul Fitri pun kita akan menjadi minal a'idin wal faizin, orang yang kembali kemana? Ke fitrah. Seperti apa fitrah itu? Kayaumin waladat ummu, seperti anak bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Wal faizin, dan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, karena sudah berhasil, yaitu melaksanakan puasa 1 bulan penuh, sehingga mendapatkan keberuntungan. Apa salah satunya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah, mudah-mudahan pasca Ramadan kita, setelah Ramadan meninggalkan kita, kita selalu senantiasa mendawamkan, yaitu senantiasa mengistiqomahkan amaliyah Ramadan kita, pasca Ramadan kita, di luar Ramadan kita, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan buat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.